Alhamdulillahil mahmudu ala kulli hal, al-mausufu bi sifatil kamali wal jalal, lahul hamdu fil ula wal akhirati wa ilaihi raj'a wal ma'al. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul kabirul muta'al. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alaihi wa ala sahbihi wal al. Amma ba'du, ibadallah, usini wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Fattaqullaha ta'ala wa raqibuhu subhanahu muraqabata man ya'lamu anna rabbahu yasma'uhu wa yarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, melalui khutbah ini khatib berwasiat wabil khusus pada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah, marilah kita bersama-sama terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita yakini bahwa tiada bekal yang terbaik baik untuk di dunia maupun di akhirat kelak kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin menyampaikan beberapa hadis terkait dengan pembangunan masjid. Karena ternyata membangun masjid punya keutamaan yang sangat besar. Bahkan bila kita membangun bagian kecil saja, tetap mempunyai keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man bana masjidan lillah kama fahsi qatatin aw asgara banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mabhas qotot dalam hadis artinya lubang yang dipakai burung menaruh telurnya dan menderum di tempat tersebut. Dan arti qotot adalah sejenis burung. Ibnu Hajar dalam Al-Fath menyatakan, man bana masjidan at-tankir fihi lis-suyud fayadkhulu fihi al-kabir was-shaghir wa waqa'a fi riwayati Anas inda Tirmidzi shaghiran aw kabiran. Maksud dari siapa yang membangun masjid, digunakan di situ kalimah isim nakirah menunjukkan keumuman, sehingga maksud hadis adalah siapa yang membangun masjid besar maupun kecil. Dalam riwayat Anas yang dikeluarkan oleh Tirmidzi yang mendukung dan menyatakan dengan masjid kecil atau besar. Masih melanjutkan penjelasan Ibnu Hajar, yang diterangkan dalam hadis di atas adalah cuma bahasa hiperbol, karena tak mungkin tempat burung menaruh telur dan menderum yang seukuran itu dijadikan tempat sholat. Ada riwayat Jabir semakin memperkuat hal ini. Sebagian ulama lainnya menafsirkan hadis tersebut secara tekstual. Maksudnya siapa yang membangun masjid dengan menambah bagian kecil saja yang dibutuhkan, tambahan tersebut seukuran tempat burung bertelur, atau bisa jadi caranya para jamaah bekerja sama untuk membangun masjid dan setiap orang punya bagian kecil seukuran tempat burung bertelur. Ini semua masuk dalam istilah membangun masjid, karena bentuk akhirnya adalah suatu masjid
dalam benak kita, yaitu tempat untuk sholat. Berarti penjelasan Ibnu Hajar di atas menunjukkan bahwa jika ada yang menyumbang satu sak semen saja atau menyumbang satu bata saja, sudah mendapatkan pahala untuk membangun masjid. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan melalui hadis itu dan ayat-ayat Allah kita terinspirasi dan termotivasi untuk terus berinfak dan bersedekah, terutama dalam membangun masjid, sehingga masjid-masjid yang ada di lingkungan kita terus makmur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakat wa lam yahsa illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya'a wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربتنا واشف مرضانا واقض حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.